Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asmita, kelas 98 pilihan untuk mata kuliah Pengelolaan Perpustakaan di SD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku. Namun sebelum saya lanjut, jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Jadi buku yang akan saya review itu adalah buku yang berjudul Yuk Berhijab. Penulisnya adalah Felix Ye Xiao, diterbitkan oleh Al-Fatih Press yang merupakan cetakan ke-6 Maret 2018. Dan kategori buku ini adalah motivasi. Nah teman-teman, buku ini itu aku suka. Kenapa? Karena buku ini mengajarkan mengapa perempuan itu harus berhijab, yang disertai dengan ayat-ayat Al-Quran dan artinya serta hadis-hadis Rasulullah. Dalam buku ini juga terdapat cerita pendek di setiap babnya yang sangat inspiratif. Kemudian di dalam buku ini terdapat banyak gambar yang semakin memperjelas penjelasan dalam buku ini sehingga kita mudah memahaminya, serta penggunaan bahasa yang memang mudah dipahami. Namun di dalam buku ini masih terdapat beberapa penggunaan kata yang menurut saya agak tinggi, yang kurang bisa dipahami. Nah, di dalam buku ini terdapat 9 bab dan kita akan mulai di bab 1. Nah, bab 1 berisi tentang bagaimana wanita diperlakukan pada masa peradaban Yunani kuno, Romawi, India, Cina, Yahudi konservatif, di mana wanita diperlakukan tidak lebih dari pemuas nafsu lelaki, yang tidak memiliki hak waris dan hak sipil, yang hanya dijadikan pembantu, diperjualbelikan layaknya budak, hingga muncullah Islam di Eropa yang mempengaruhi hak asasi, di mana pada saat itu hak asasi sudah mulai bangkit, di mana wanita juga sudah mulai menuntut hak-haknya untuk diberikan yang tidak diberikan sebelumnya oleh negara dan agama mereka pada saat itu. Hingga muncullah emansipasi. Namun emansipasi ini dinilai hanya berakhir dengan merendahkan martabat wanita itu sendiri, karena dinilai menjauhi dan mengingkari fitrah. Kemudian untuk bab 2 ini berisi tentang bagaimana Islam memandang wanita. Islam sungguh memandang wanita tidak seperti agama dan peradaban lainnya. Wanita diangkat pada suatu posisi yang tidak pernah dicapai pada wanita yang ada pada peradaban dan agama lainnya. Selanjutnya bab 3. Bab 3 berisi tentang batasan-batasan aurat wanita jika bersama dengan lelaki yang bukan mahram, bersama dengan lelaki yang mahram, bersama dengan wanita yang mukmin, dan bersama wanita yang bukan mukmin. Pada bab 4 berisi tentang tata cara berpakaian wanita jika berada di kehidupan umum dan kehidupan khusus. Nah, kehidupan khusus maksudnya ini berada di dalam tempat tinggal seperti rumah atau kos dan lainnya, yang mana wanita itu menggunakan pakaian yang dinamakan pakaian rumah atau al-saub. Kemudian untuk kehidupan umum yang dimaksudnya adalah jika berada di luar rumah atau di luar kos dan lainnya, menggunakan pakaian yang dinamakan hijab. Hijab ini terdiri atas pakaian rumah atau al-saub, kemudian jilbab, kemudian himar atau penutup kepala. Selanjutnya bab 5. Bab 5 ini berisi tentang pandangan orang-orang yang mengatakan bahwa berpakaian tetapi telanjang. Nah, maksudnya ini berpakaian dengan pakaian yang tipis, menyingkap atau berpakaian dengan menyingkap sebagian auratnya. Kemudian pada bab 5 ini berisi tentang bentuk-bentuk atau model-model karudung yang salah dan bagaimana sih seharusnya. Bab 6 berisi tentang perilaku tabaruj, yang mana tabaruj ini adalah perilaku atau perbuatan wanita yang menarik
menarik perhatian laki-laki baik diniatkan maupun tidak, seperti menggunakan parfum saat keluar rumah, tidak menutup aurat, dan bergaya untuk menarik perhatian laki-laki. Bab 7 berisi tentang hijab yang ditujukan untuk menutupi perhiasan atau keindahan, bukan justru dijadikan sebagai pengganti perhiasan atau keindahan. Di bab 8 ini berisi tentang bagaimana cara menyikapi perkataan-perkataan orang terhadap diri kita, yaitu dengan cara cukup menutup telinga dari manusia yang protes tentang apa yang telah kita lakukan yang memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ucapan yang harusnya dipatuhi oleh kita itu adalah dari Sang Pencipta. Dan untuk bab yang terakhir berisi tentang hijab bukanlah pertanda kita sudah baik atau kita sudah tidak ada dosa. Hijab jangan disalahkan atas kemaksiatan yang melekat pada seseorang yang memakainya. Karena hijab adalah suatu kewajiban dan menjauhi larangannya adalah kewajiban yang lainnya. Jadi dalam buku ini mengajarkan kita untuk berhijab yang bukan lain karena hijab adalah suatu kewajiban bagi perempuan muslim. Dan jangan menyalahkan hijab jika yang memakainya itu berbuat suatu kemaksiatan, karena setiap manusia itu tidak luput dari dosa. Nah, teman-teman, cukup sekian untuk review buku Yuk Berhijab. Semoga review buku ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.